Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi mengenai aspek perkembangan agama dan moral. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai tahap perkembangan agama dan moral menurut Peraturan Menteri Nomor 137 Tahun 2014, faktor yang mempengaruhi perkembangan agama dan moral, strategi pengembangan agama dan moral, serta yang terakhir adalah praktek kegiatan perkembangan kemampuan agama dan moral. Dari kelompok 6 beranggotakan saya Novita Ramadini dengan NIM akhir 069 dan teman saya Cindy Kurnia Wijaya dengan NIM akhir 06. Yang pertama adalah tahap perkembangan agama dan moral. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014. Aspek perkembangan dan pertumbuhan anak meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Penanaman nilai agama dan moral pada anak usia dini merupakan fondasi awal yang sangat penting bagi anak untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya. Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014, aspek perkembangan nilai agama dan moral meliputi kemampuan mengenal nilai agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, menghormati, toleransi terhadap agama yang dianut orang lain. Dalam perkembangan anak usia dini pada jenjang pendidikan PAUD, anak dapat diajarkan mengenai nilai agama dan moral dalam kompetensi dasar 1.1, 1.2, 3.1 dan 4.1 serta pada KD 3.2 dan 4.2. Dalam kegiatan kompetensi dasar tersebut, anak didik diajarkan untuk mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya, menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan, mengenal dan melaksanakan kegiatan ibadah sehari-hari, serta mengenal dan menunjukkan perilaku baik sebagai cerminan akhlak mulia. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan agama dan moral. Menurut Benz, terdapat 3 keadaan yang dapat mempengaruhi perkembangan agama dan moral seorang anak, yaitu situasi, individu, dan sosial. Situasi atau keadaan sosial. Seorang anak dilahirkan dengan keadaan sosial atau situasi yang berbeda, dan di mana keadaan tersebut memiliki perbedaan norma-norma masyarakat yang berlaku. Seperti misalnya, seorang anak yang dilahirkan dari keluarga keraton dengan seorang anak yang dilahirkan dari keluarga masyarakat biasa. Mereka akan memiliki sedikit perbedaan dalam norma-norma masyarakat yang berlaku. Yang selanjutnya adalah individu. Setiap anak dilahirkan dengan potensi akal dan hati nurani yang berbeda, di mana kedua faktor tersebut dapat dikembangkan melalui pendidikan serta interaksi sosial yang dilalui oleh seorang anak. Dan yang terakhir adalah sosial. Dalam konteks sosial ini meliputi keluarga, teman sebaya, media massa, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dari penjelasan singkat tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketiga faktor tersebut bukan merupakan faktor bawaan dari lahir. Moralitas dan agama seorang anak dapat tumbuh dikarenakan pengalaman serta pendidikan yang ia lalui. Namun, meskipun bukan bawaan dari lahir, setiap anak memiliki potensi akal dan potensi hati nurani yang berbeda yang akan menjadi titik awal yang baik dalam perkembangan agama dan moral anak tersebut. Proses tersebut nantinya akan dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal atau dari dalam individu anak itu sendiri, dan faktor eksternal yang berasal dari perkembangan atau situasi sekitar anak itu sendiri. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman
saya, Cindy Kurnia Wijaya. Baik, saya di sini akan menjelaskan bagaimana sih strategi atau cara yang tepat untuk mengembangkan kemampuan agama dan moral anak. Yang pertama, bisa melalui kegiatan rutinitas, seperti anak dibiasakan mengucapkan salam ketika masuk ruangan, membaca doa sebelum makan, bersikap ramah kepada semua orang seperti tersenyum. Yang kedua, melalui kegiatan terintegrasi. Apa sih kegiatan terintegrasi itu? Kegiatan terintegrasi yaitu kegiatan pengembangan nilai-nilai agama dan moral yang digabungkan dan diterapkan melalui rencana kegiatan harian yang terprogram dan terintegrasikan pengembangan kemampuan dasar lainnya. Contohnya seperti apa sih? Saya kasih contoh seperti setiap Senin pagi anak-anak diajarkan baca huruf hijaiyah. Setelah bisa mulai dikenalkan surat-surat pendek. Yang ketiga, melalui kegiatan khusus. Seperti apa itu kegiatan khusus? Contohnya seperti setiap sore anak mengaji di tempat khusus belajar mengaji yang memang itu dikhususkan untuk belajar mengaji saja. Untuk yang kedua yang saya sampaikan ada praktek kegiatan mengembangkan kemampuan agama dan moral untuk anak. Di situ ada 3 metode praktik, tiruan, keimanan anak. Pertama, metode praktik. Apa sih metode praktik ini? Metode ini merupakan metode mengajar yang digunakan oleh guru yang sengaja meminta siswa atau siswa yang mengajukan diri untuk mempertunjukkan suatu proses. Contohnya seperti apa? Mungkin gambarannya seperti ini. Seorang guru meminta salah satu murid untuk memimpin bacaan doa sebelum makan bersama. Atau mungkin ada seorang murid yang menawarkan diri untuk memimpin doa sebelum makan bersama-sama. Kita masuk yang kedua, yaitu metode tiruan. Di sini peran lingkungan sangat berpengaruh, seperti orang tua, saudara, teman, dan orang-orang sekitar lainnya. Orang-orang ini akan memberi contoh yang baik sehingga anak itu secara tidak sengaja akan meniru itu karena seorang anak lebih cepat mencontoh. Contohnya ketika seorang anak hidup di lingkungan yang dibiasakan sebelum masuk rumah mengucapkan salam dan berkata sopan santun, anak akan secara tidak sadar setiap masuk rumah ia akan mengucapkan salam juga dan berkata sopan santun. Yang ketiga, keimanan anak, di mana di sini kita menanamkan rasa percaya kepada Tuhan, yakin dan berserah diri kepada Tuhan. Contohnya kita ambil ketika anak belajar sepeda dan terjatuh lalu terluka, kita bisa memberitahu anak ini kita bersihkan dulu ya, lalu dikasih obat. Obat ini merupakan perantara Tuhan untuk memberi kesembuhan. Jadi yang menyembuhkan luka bukan obat, tapi Tuhan melalui perantara obat ini. Sekian materi yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dosen Laili dan teman-teman kelas B. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.